Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswadili Rahmawati dengan NIM B30210402057 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap video TikTok dengan judul Analisis Penggunaan Pola Bahasa dalam Komunikasi Anak dengan Orang Tua menggunakan Teori Chomsky. Proses pemerolehan bahasa pada anak merupakan salah satu fenomena dalam perkembangan manusia. Berbeda dengan pembelajaran bahasa yang bersifat formal, pemerolehan bahasa ini justru bersifat natural, yakni ketika anak menguasai bahasa ibunya atau bahasa pertama. Perdebatan mengenai pemerolehan bahasa anak ini menimbulkan beberapa teori, diantaranya yaitu teori Navitis, teori Chomsky, teori behavioristik, teori perkembangan kognitif, teori Piaget, teori Vygotsky, dan lain sebagainya. Namun salah satu yang paling berpengaruh adalah teori Chomsky. Nah, menurut teori Chomsky, manusia secara genetik telah dibekali dengan Language Acquisition Device atau LAD, yakni suatu perangkat bawaan yang memungkinkan anak menguasai bahasa secara verbal dalam waktu relatif singkat bahkan dengan input lingkungan yang terbatas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara spesifik struktur kalimat dan pola bahasa yang digunakan oleh anak dalam interaksinya dengan orang tua, sebagaimana terekam dalam konten video di TikTok. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi pola bahasa, menganalisis struktur kalimat, dan memahami makna, serta interpretasi dari percakapan tersebut. Hasil analisis dari penelitian ini nantinya akan dikaitkan dengan teori Chomsky untuk mengeksplorasi sejauh mana teori tersebut, seperti keberadaan LAD dan kreativitas linguistik terwujud dalam pola komunikasi nyata antara anak dengan orang tua. Sekarang Mami mau nanya atau Koko yang nanya? Mami. Mami mau tanya, di dunia ini apa sih yang paling Koko takutin? Kalau Mami Dedi gak ada lagi. Kalau Mami Dedi udah gak ada lagi. Koko takutnya kenapa? Karena Koko adek sendirian. Halo Film. Ya, dengar. Suatu saat manusia itu pasti gak ada lagi. Mami Dedi pun akan kayak gitu. Tapi makanya sekarang Mami sama Dedi ngajarin Koko banyak hal supaya Koko sama Adek bisa mandiri. Contohnya beresin mainan sendiri, terus mandi sendiri, makan sendiri, iya kan? Beresin mainan sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Tujuannya apa? Supaya kalau suatu saat Mami dan Dedi udah nggak ada, Koko sama Adek udah siap buat saling jaga, saling support, udah lebih mandiri. Tapi sekarang Mami Dedi lagi siapin Koko sama Adek buat jadi anak yang mandiri. Oke? Mandi aja Koko bisa sendiri. Betul, hebat anak bisa sendiri. Iya, hebat. Kan bisa sendiri. Iya, hebat. Tapi cebok doang yang masih gak bisa. Oh, cebok. Oke, nanti kita belajar ya. Bung dulu. Karena Koko lupa cebok itu pegang tai. Koko gak mau. Oke. Dalam dialog antara Mami dan Koko pada video tersebut terlihat jelas bahwa anak telah menguasai beberapa aspek penting dalam berbahasa. Yang pertama yaitu struktur sintaksis dan kemampuan merangkai kalimat. Ucapan Koko seperti kalau Mami Dedi nggak ada lagi atau mandi aja Koko sudah bisa sendiri, makan juga bisa sendiri, menunjukkan bahwa anak mampu menyusun kalimat majemuk yang mengandung klausa sebab akibat dan waktu. Hal tersebut merupakan indikator bahwa anak telah menginternalisasi struktur sintaksis yang kompleks. Dalam pandangan Chomsky, hal ini terjadi pada anak karena anak mampu mengaplikasikan grammar rules yang tersimpan dalam LAD tanpa harus diajarkan secara nyata. Yang kedua, yakni aspek pragmatik, ungkapan emosi, dan kepedulian. Koko juga menunjukkan pemahaman terhadap konteks emosional dalam komunikasi, misalnya pada kata
Karena Koko sama adik sendirian. I love you mommy. Ucapan ini menunjukkan bahwa anak mampu menyesuaikan bahasa sesuai dengan konteks emosional yang sedang terjadi. Ini merupakan perkembangan pragmatik yang penting, di mana anak tidak hanya fokus pada struktur kalimat, tetapi juga pada makna sosial dan emosional dari komunikasi yang terjadi. Yang ketiga yaitu refleksi kognitif dalam bahasa. Koko secara sadar menyatakan kekhawatiran jika orang tuanya tidak ada, dan pada saat bersamaan meyakinkan ibunya bahwa ia sudah mandiri. Ini menunjukkan bahwa anak telah menggunakan bahasa sebagai alat refleksi kognitif dan ekspresi diri. Ia mampu menyusun pemikiran abstrak dan menyampaikannya dalam bentuk verbal kepada sang mama. Yang keempat yaitu peran orang tua dalam pemerolehan bahasa. Di sini, mami sebagai lawan bicara berperan aktif dalam mendorong anak untuk berbicara, memberikan pertanyaan terbuka seperti, di dunia ini apa sih yang Koko takutin? Yang mendorong anak untuk bangkit dan berpikir dan menyampaikan jawabannya secara lengkap. Hal ini konsisten dengan temuan Awaliyah tahun 2021 dan Anggraini tahun 2021 bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam percakapan berdampak besar terhadap pemerolehan bahasa anak. Nah, secara keseluruhan, pola komunikasi yang terjadi mencerminkan proses pemerolehan bahasa yang bersifat alami dan dipengaruhi oleh lingkungan verbal dan positif. Teori Chomsky relevan dalam menjelaskan bagaimana anak dapat membentuk struktur bahasa sendiri melalui LAD atau Language Acquisition Device. Namun, teori Chomsky ini menjadi semakin kuat apabila digabungkan dengan pendekatan lain yang melihat pentingnya interaksi sosial dalam proses pemerolehan bahasa anak. Nah, teman-teman, itu tadi hasil analisis saya. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.